Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mapai Satapak dimanapun berada. Sekarang saya ada di Desa Kanekes. Menikah rasep yang rekamannya ya. Tujuan akhir dari perjalanan saya kali ini adalah ke Kampung Gajebo, sobat. Emang kenaon. Oke, ambil satu deh. Oke. 5.000-an. Untuk mencapai Kampung Gajebo, sobat, kita akan melalui 5 kampung, yaitu kampung pertama yang tadi di pintu gerbang utama masuk Baduy, yaitu Kampung Babakan Jaro, kemudian Kampung Cipondo, Kampung Kaduketuk, Kampung Balimbing, kemudian Kampung Marenggo, dan terakhir Kampung Gajebo, sobat. Waktu tempuh ke Kampung Gajebo dari gerbang utama tadi kurang lebih 45 sampai 60 menit, sobat, berjalan kaki ya, tergantung kecepatan kita. Perlu diketahui, sobat, suku Baduy itu terbagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, Baduy dalam itu terdiri dari 3 kampung, sementara Baduy luar yang kali ini perjalanan saya adalah kurang lebih ada sekitar, menurut informasi, 70 kampung, sobat. Pak, punten. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ke ini naon ya, Pak? Iya, Tasnya. Oh, model kieunya Paknya. Ternyata mengarana koja ya menjarom. Iya koja, ya jarom. Oh, Gagang nak ieu jarom gitu. benten modelnya. Beda modelnya. Model gagang doang. Iya. Bahannya naon ya, Pak? Tina kultur kulit kayu. Tina kayu, Kulit kayu. kulit kayu. Kulit kayu turut digerekan, Digerekan. dirara, dijin benang. Rajinnya. Imitan gitu, dijin butuan, gitu. Terus digerek gitu. Awal mulanya umur berapa belajar baca tulis? Bisa sorangannya. Umur baraha tak bisa baca tulis? 11 tahun. Calonnya orang sini, calonnya. Insya Allah. Orang sini ya. Kan orang luar banyak banget yang datang. Masa nggak ada yang kecantol? Nggak tertarik. Nggak tertarik ya. Secara apa nggak tertariknya? Nggak tahu. Ya mungkin secara neng ngujan iya, ini saha ya sah. Iya, Sarti. Omon teh artinya. Secara naon tertarik nata? Budaya, tampang atau kumaha? Tampangnya kan ganteng-ganteng orang luar. Iya sih, banyak yang ganteng-ganteng. Enggak ya, betul. Sebenarnya menjaga tradisi itu kayak begitu sih. Orang-orang banyak yang ini penasaran doang. Dan saling kenal ya secara tradisi ya, kebiasaan-kebiasaannya. Kita juga tahu latar belakangnya. Kalau orang luar kan nggak tahu gini gitu. Iya. Aku ikutan lupa dong. Di sini baru saja ada yang meninggal dan dikuburkan, sobat. Ini ramai warga baru saja pulang menguburkan. Dan bapak baju putih ini adalah Baduy dalam, sobat. Turun lewat sini ya. Ya. Oke, Dewi mau nanya nih. Kalau tadi kan ada yang meninggal tuh ya.
kebiasaannya atau budaya adatnya setelah meninggal itu ada acara apa? Iya paling masak-masak aja Pak. Masak, Iya. masak terus Hari itu. sampai 7 hari. Iya sampai 7 hari masak. Tapi kebiasaannya kok kayak orang Islam ya, sama ya. Orang Islam pada umumnya gitu ya. 1 sampai 7 hari Iya, istilahnya iya. tahlilan gitu ya. 7 hari doang di sini mah udah kalau udah 7 hari. 7 hari itu ada upacara apa tuh? Hari pertama, kedua, Ya enggak itu cuma bareng-bareng aja. bareng aja ngumpul Makan, aja iya, makan. bareng. Oh gitu ya. Untuk tradisi suku Baduy jika ada yang meninggal akan saya tayangkan di video yang lainnya sobat ya. Oh ya sobat, di Baduy ini dalam satu kampung selalu ada lapangan sobat ya, di mana lapangan itu adalah tempat bermain anak-anak atau menjemur baju, kemudian juga tempat mengadakan acara kampung sobat. Bangunan ini adalah disebut leuit sobat atau lumbung padi di kampung Kaduk Ketuk 3 ini. Ya, sepertinya sudah mau turun hujan sobat, mendung dan gelap. Dan di depan saya ini adalah ladang suku Baduy sobat. Ladang ini ditanami padi huma dan jenis tanaman lainnya ya untuk mengisi lahan kosongnya. Perjalanan saya lanjutkan karena sepertinya hujannya awet sekali sobat ya. Dan memang sedikit reda dibanding tadi saya waktu di depan ladang sobat. Iya, licin. Pak. Iya, hati-hati Pak. Di depan saya ini, saya akan memasuki Kampung Balimbing sobat. Entah kenapa, di jalur wisata adat Kampung Baduy ini, setiap kampung selalu dibatasi dengan jembatan bambu sobat. Nanti di depan kita lihat juga sama seperti itu. Salah satu mata pencaharian di Kampung Baduy luar ini khususnya sobat adalah bertenun ya, bagi kaum perempuannya ya, di setiap kampung, mulai dari kampung yang awal tadi hingga ke Gajebo sobat. Hujan semakin deras sobat, dan kita lanjutkan saja. Di sisi kanan saya ini sobat adalah pohon hanjuang. Menurut informasi dari warga di sini, ini digunakan untuk ditancapkan di kuburan pada saat prosesi pemakaman sobat. Jadi tidak ada batu nisan ya. Kita lihat di sini sobat juga ada lapangan ya, seperti kampung yang sebelum-sebelumnya ya. Fungsinya sama sobat. Karena tadi kondisi jalan ke arah kampung ini cukup curam sobat ya, jadi saya tidak sempat videokan, dan saya ini akan menuju di depan saya ini Kampung Marenggo sobat. Nah, seperti yang kita lihat dibatasi juga oleh jembatan bambu sobat. Kalau di kampung yang sudah mengenal teknologi menggunakan alat penggiling padi, di sini masih ditutup atau ditumbuk sobat. Landscape di kampung ini indah sekali sobat, suasananya. Dan kita lihat di depan itu adalah lapangan sobat, sama seperti di kampung-kampung sebelumnya. Bersih, rapi, tertata ya sobat. Dan ada kontur yang sebelah kanan ini konturnya lebih tinggi sobat.
Bambu yang ada atau digelar di jalan ini adalah sepertinya untuk lantai rumah sobat ya, anyaman bambu untuk lantai rumah. Saya lanjut perjalanan menuju Kampung Gajebo sobat. Di depan saya ini adalah Sungai Ciujung, di mana jembatan Gajebo yang menjadi ikon itu berada sobat. Dan sebentar lagi saya sampai ke Kampung Gajebo. Ini adalah Kampung Gajebo sobat. Kampung ini memang sedikit beda. Saya pikir ya lebih view-nya lebih artistik ya sobat ya. Kita lihat itu konturnya naik ke atas dan dikelilingi oleh bukit sobat. Kampung ini tuh sama dengan seperti Kampung Marengo tadi tuh ya. Untuk kerajinan tenun dari setiap kampung itu, saya berpikir bahwa mereka walaupun tidak menjual langsung sobat, mereka sepertinya menitipkan ke para pedagang yang ada di sepanjang jalur pintu masuk Baduy hingga ke Kadu Ketuk, itu yang banyak penjualnya sobat ya. Umumnya rumah-rumah suku Baduy dibangun berhadap-hadapan dengan jarak antara 2-3 meter sobat. Bu, biasa lewat. Puntennya. Seur warung ning di dia mah. Bu. Punten ah. Kalau kita perhatikan sobat ya, di Kampung Baduy ini khususnya para pengrajin dan pedagang souvenir dan aksesoris kerajinan segala macam itu terpampang foto-foto seperti ini sobat. Fotonya keren-keren sobat, seperti fotografer sih. Ya, akhirnya saya sampai di akhir perjalanan, yaitu di Kampung Gajebo dan di jembatan ikonik Gajebo sobat. Jembatan ini menurut informasi ketinggiannya sekitar 6 meter di atas Sungai Ciujung sobat, dimana pohon yang di kanan kiri tadi itu adalah pohon angsana sobat.
Power. 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 Di sini banyak warung-warung untuk nyantai ya sobat. Dan pada musim durian di sini banyak sekali yang menjual buah durian sobat. Kisaran antara harga 25.000 sampai dengan 50.000 sobat. Saya penasaran dengan rasa duriannya sobat, dan saya akan beli tidak terlalu besar di harga 30.000 sobat. Pedagang durian di sini ngasih jaminan sobat ya. Jadi kalau nggak manis nggak usah bayar. Jadi dijamin manis dan legit. Baik sobat, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon dibantu subscribe. Saya akan menayangkan episode 2 dan 3 insya Allah. Jangan lupa saksikan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.